Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan saya Kang Aris. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah internet. Silakan simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti anak-anak semua setelah menonton, mendengarkan, melihat video ini, anak-anak dapat menjelaskan sejarah perkembangan internet, menjelaskan pengertian internet, menjelaskan pengertian jaringan lokal atau local area network. Oke, baiklah. Untuk pengenalan internet, ada 3 materi yang akan Bapak sampaikan di sini. Yang pertama, sejarah internet. Yang kedua, konsep dasarnya seperti apa. Dan yang ketiga, jaringan lokal atau local area network. Yang pertama, sejarah internet. Internet awalnya adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika yang dibentuk pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal dibangunnya internet ini adalah untuk keperluan militer. Pada masa tersebut, Departemen Pertahanan Amerika membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah terpenting untuk mengatasi masalah bila suatu terjadi serangan nuklir dan digunakan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Karena jika semua informasi dijadikan terpusat, akan mudah dihancurkan bila terjadi perang. Berikut ini ulasan lengkap mengenai sejarah internet yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Penjelasannya akan ditampilkan urut sesuai tahun kejadiannya. Untuk tahun pertama yaitu tahun 1957. Awal mulanya dibentuk ARPA atau yang biasa disebut dengan Advanced Research Project Agency, yaitu proyek pertahanan Amerika. Selanjutnya berkembang pada tahun 1961, ditandai dengan munculnya transfer data di dalam satu jaringan komputer, antara satu komputer dengan komputer lainnya. Selanjutnya pada tahun 1965, pertama kalinya dua komputer yang terpisah dalam jarak jauh dapat saling terhubung atau berkomunikasi. Dan pada tahun 1969, ARPA meluncurkan jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan ARPANET. Pada tahun 1971, muncul lagi sistem surat menyurat secara elektronik atau biasa disebut dengan email. Jadi, email yang biasa kita gunakan sehari-hari mungkin sama dengan email yang lahir pada tahun 1971, tapi mungkin fiturnya lebih bagus yang sekarang. Dan pada tahun 1974 muncul istilah internet. Jadi sebelum-sebelumnya belum ada istilah internet ini digunakan. Jadi muncul pertama kali itu baru tahun 1974 atau yang biasa disebut dengan interconnection network. Dan selanjutnya pada tahun 1976 internet dibuat sebagai jaringan LAN pertama yang dapat menghubungkan banyak komputer. Pada tahun 1982, mulailah dibuat protokol internet atau TCP/IP atau biasa juga disebut dengan sistem pengalamatan antar komputer. Pada tahun 1991, dimulai lagi pengenalan World Wide Web atau yang biasa kita dengar atau kita lihat WWW ya, dikenalkan ke publik oleh CERN, sebuah riset nuklir dari Eropa. Dan selanjutnya pada tahun 1993 pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Dan berlanjut lagi kepada tahun 1994
Di tahun ini sudah mulai ada toko online pertama, toko online shop ya. Dan virtual banner ini semacam iklan tapi menggunakan layanan internet. Atau dibuat juga, sudah mulai ada juga bank virtual. Dan pada tahun 1999 mulai dikenal dengan atau dihadirkan dengan transfer file. Di sini pada masa itu banyak yang kirim-kirim file, baik itu filenya berupa format MP3 ataupun file-file lain. Selanjutnya pada tahun 2010, kru dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau yang disebut dengan ISS sudah dapat menerima akses langsung dari internet. Dan berlanjut lagi tahun 2011 tercatat sudah lebih dari 357 juta website yang ada di internet. Dan berlanjut lagi sudah mulai banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan pada tahun ini, apakah itu sosial media, ataupun di tahun 2014 sudah mulai ada Google Classroom yang mungkin untuk anak-anak semua baru menggunakan tahun ini. Jadi tahun 2014 sudah mulai muncul Google Classroom, yaitu kelas maya yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran online. Dan untuk tahun ini, tahun 2020, data yang dirilis dari berbagai sumber sudah 175,4 juta penduduk Indonesia yang sudah menggunakan internet dari total 272,1 juta penduduk Indonesia. Jadi perkembangannya cukup pesat, dan kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap akan berhubungan dengan internet ke depan. Yang kedua, konsep dasar internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Network. Sebagai dasar, internet ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain, yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau yang biasa disebut dengan TCP/IP, sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Di samping internet, mungkin kita sering juga mendengar istilah intranet. Sebenarnya internet sama intranet ini apa hubungannya? Oke, kita akan bahas mengenai intranet. Internet ini tidak jauh berbeda dengan internet karena sistemnya juga sama, cuma cakupannya lebih kecil. Jadi intranet ini adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Sebagai contoh, perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan internet dan intranet. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, internet. Untuk internet, jaringannya sangat luas. Seluruh dunia sudah hampir rata-rata sudah menggunakan atau dapat diakses melalui internet. Yang kedua, memiliki jaringan yang kuat. Dan yang ketiga, perkembangan internet cukup pesat atau cepat. Dan yang keempat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Biasanya untuk mengakses internet, kita hanya perlu terhubung atau menggunakan device atau peralatan yang terhubung dengan jasa penyedia internet atau ISP, misal Telkomsel, XL, atau ISP-ISP lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya intranet. Intranet ini adalah jaringan yang kecil dan hanya mencakup wilayah lokal. Perkembangannya cukup lambat karena biasa digunakan hanya untuk keperluan perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit,
dan lain-lain sebagainya. Di bawah ini akan Bapak tampilkan skema penggunaan internet. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana antar negara terhubung satu sama lainnya dan bisa berkomunikasi, mengambil informasi, mengambil data, dan lain-lain sebagainya melalui akses internet. Selanjutnya, untuk poin ketiga yaitu pengertian LAN atau Local Area Network. LAN ini adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Sebagai salah satu contoh, jaringan komputer kantor, atau jaringan komputer sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Untuk materi pertama ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, baik nanti penugasan segala macam, akan Bapak sampaikan melalui Google Classroom yang sudah dibuat. Jadi untuk yang belum bergabung, silakan bergabung. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan, akhir kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.